Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di hari Sabtu ini, tanggal 17 Februari. Saya mohon maaf karena kemarin hari Jumat saya tidak sempat membuat video untuk memberikan sesuatu dari pembacaan Alkitab kita. Nah, hari ini kita akan melihat dari 2 Korintus pasal yang kelima. Saudara, dalam beberapa hari ini pembacaan kita sangat luar biasa, baik yang ada dari kitab Keluaran maupun yang dari surat yang kedua untuk jemaat yang ada di Korintus. Saya berdoa supaya setiap kita dapat mempelajari banyak hal, banyak catatan yang kita buat tentang apa yang kita baca, karena itu sangat baik sekali untuk menolong kita di masa-masa yang sukar, saudara. Karena kita tahu ya, pembahasan kita beberapa waktu ini memang berbicara tentang penderitaan di tengah-tengah dunia. Dan hari ini saya akan membagikan bagi setiap kita dari pembacaan kita hari ini di 2 Korintus pasal yang kelima. Kita melihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Saudara, Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang rumah. Rasul Paulus tidak sedang berbicara tentang rumah di sorga, tidak. Tapi Rasul Paulus sedang berbicara tentang tubuh tempat kita tinggal ini. Saudara, kita harus memahami bahwa kita adalah manusia roh, kita adalah roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa. Jadi tubuh kita ini hanya tempat kita sementara. Satu hari nanti firman Tuhan berkata, waktu Kristus datang pada kali yang kedua, kita akan diberikan tubuh surgawi atau tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak akan mengalami kematian. Nah, saudara, itulah kita manusia. Dan selama kita tinggal di bumi ini, ada banyak sekali hal, penderitaan, kesulitan. Dan memang saudara, kalau kita melihat kenapa sih manusia tidak suka dengan penderitaan, kenapa kita tidak suka dengan yang namanya kesakitan, penderitaan, ya, kekecewaan. Kita itu rindu untuk punya satu kedamaian, untuk hidup sehat. Kita rindu supaya keberadaan kita ini sempurna. Walaupun kita tidak menyadari bahwa kita merindukan hal itu, tapi itulah sebenarnya yang kita rindukan. Kenapa orang menjaga hidup sehat? Kenapa orang menjaga pola hidup yang baik? Karena kita berharap bahwa hidup kita ini akan baik-baik saja, tidak ada penyakit, tidak ada kesulitan, dan tidak ada penderitaan. Sebenarnya kerinduan itu di dalam hati manusia, kerinduan itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, saudara. Yaitu menunjukkan kerinduan kita akan sesuatu yang sempurna. Dan sebenarnya kesempurnaan di dalam hidup kita itu hanya akan terjadi ketika kita berjumpa dengan Kristus. Karena waktu kita memulai perjalanan kehidupan dengan Dia, sebenarnya kita sedang menuju kepada satu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, yang akan dinyatakan bagi kita waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Oleh sebab itu, selama kita tinggal di dalam bumi ini, memang penderitaan ada, kesulitan ada, dan kita selalu punya kerinduan untuk lepas dari itu semua. Harusnya itu menyadarkan kita bahwa, oh, kenapa sih saya punya kerinduan untuk hidup yang baik-baik saja? Kenapa saya punya kerinduan untuk hidup yang sehat? Karena memang itu diletakkan Allah dalam hati kita sebagai satu gambaran pengingat buat kita bahwa tubuh yang kita pakai ini hanya sementara. Tubuh yang kita nikmati hari ini cuma sementara, saudara. Mungkin kita dipercayakan tubuh yang baik, kesehatan. Kita dipercayakan fisik yang oke hari ini. Kita dipercayakan penampilan yang baik hari ini. Saudara, semua itu hanya sementara. Satu hari nanti semua yang kita pakai hari ini, tubuh kita yang kita hidupi hari ini, satu hari nanti akan kembali kepada tanah, menjadi debu. Tapi kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Sebab itu, saudara, ini harusnya memberikan kita satu pengingat bahwa ya, mari rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Karena yang ada di dunia ini akan berakhir, termasuk tubuh kita.
Jangan terlalu mengasihi tubuh kita sampai kita kehilangan kerinduan untuk mengasihi Allah lebih dari yang lainnya. Ada banyak orang yang mau rela menghabiskan banyak waktu, banyak uang untuk merawat hal yang sementara ini, tapi lupa untuk memberikan waktunya untuk mempersiapkan diri supaya kehidupan kerohanian kita, rohani kita selaras, semakin selaras dengan kemuliaan atau manusia roh, manusia baru, manusia tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, biarlah ini menjadi pengingat dan memberkati setiap kita di akhir pekan ini. Saya besok akan berbicara tentang kekuatan yang luar biasa yang diberikan Allah bagi kita untuk kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Saya mengajak setiap warga kerajaan untuk bisa ikut beribadah bersama-sama dalam ibadah raya besok. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami boleh kembali belajar bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini menguatkan dan memberkati setiap kami. Aku berdoa Tuhan supaya di akhir pekan ini setiap kami mendapat perenungan yang baik tentang Kristus. Dan kami akan berjumpa dalam ibadah raya esok dengan penuh gairah untuk kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu bagi setiap kami pagi ini, sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.